Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan disapa oleh firman Tuhan pada pagi ini atau pada satu hari ini, hari Selasa tanggal 1 Juli 2025, diambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayatnya yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Demikian, saudara, bunyi firman Tuhan. Ayat yang kita baca pada hari ini merupakan doa seorang yang sudah lanjut usia. Saudara, berbicara tentang lanjut usia, tentu semua orang punya cita-cita untuk lanjut usia. Umur panjang adalah cita-cita banyak orang. Berharap bahwa ketika kita memasuki masa tua, maka adalah sebuah masa bagi kita untuk beristirahat dan menikmati hasil kerja kita selama kita masih muda. Hidup santai dan tidak banyak pergumulan di sana sini. Namun tidak demikian Daud dalam perikop kita pada hari ini. Tentu Daud di masa tuanya, ketika dia berharap masa tua itu adalah masa baginya untuk hidup tenang, tetapi Daud mengalami yang sebaliknya. Daud mengalami pergumulan berat, itu yang digambarkan dalam perikop ini, di mana ada orang yang menginginkan kecelakaannya atau kematiannya. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Di masa tuanya, di lanjut usianya, dia berseru kepada Tuhan. Maka kitab Pemazmur menangkap ada rekam jejak kehidupan rohani Daud ketika di masa tua. Walaupun banyak penderitaan dan kesusahan, Daud tidak berputus asa. Ketika kita melihat nats ini, tentu kita tidak boleh salah menafsirkan ayat ini seolah-olah kesusahan malapetaka itu berasal dari Tuhan. Bukan itu yang dimaksud oleh nats ini. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan kesusahan itu terjadi agar setiap penderitaan kesusahan itu lebih memperkuat iman percaya setiap anak-anak Tuhan. Tetapi yang menarik dalam perikop ini di bagian B, di mana ketika Raja Daud mengalami penderitaan, rekam jejak rohaninya yang kita tangkap dalam perikop ini bahwa Daud beriman kepada Tuhan dan berpengharapan Allah itu penolong, dan dia yakin bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan, dan dia yakin bahwa Tuhanlah yang akan menghidupkan dia kembali, dan dia menarik dari kehidupan penderitaan yang luar biasa itu. Saudara, tentu ini terjadi karena ada cara pandang Daud tentang Tuhan. Tentu dia memikirkan tentang Tuhan secara positif. Bagaimana dia memandang penderitaan, memandang kekuatan Tuhan dengan cara pandang yang luar biasa. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia bisa memandang masalahnya dengan baik. Saudara, sebagai sebuah ilustrasi, ada sepasang suami istri yang punya usaha dalam sebuah ruko. Pada suatu ketika ruko tempat usaha mereka terbakar, dilalap oleh api. Saudara, mereka sama-sama punya usaha yang sama, tetapi suami istri ini punya cara pandang yang berbeda. Suami memandang kebakaran atas ruko dan usahanya adalah sesuatu penderitaan yang amat dalam. Akhirnya sang suami mengalami penyakit stroke karena dia tidak tahan memikirkan kerugian yang sedang mereka alami. Tetapi sang istri punya cara pandang yang berbeda dengan suaminya. Dia masih bisa bersyukur karena rukonya yang dilalap oleh api, mereka masih selamat, seisi keluarga mereka tidak ikut terbakar. Sang istri meyakini usaha mereka bisa terbakar, tetapi mereka masih punya pengharapan, mereka masih punya hari-hari yang baru, dan mereka masih punya usaha yang baru.
Dan kita boleh lihat sang istri tetap sehat, sang istri tetap optimis dalam hidupnya. Mereka mulai menapaki kehidupan mereka yang baru. Peristiwanya sama, tetapi cara pandang yang berbeda. Saudara, tentu Daud mengalami cara pandang yang baik tentang Tuhan dan penderitaan yang sedang dia alami. Kalau firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita dalam satu hari ini, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara pandang kita terhadap penderitaan, terhadap kesusahan yang kita alami pada saat ini? Bagaimanakah pengenalan kita akan Tuhan? Karena pengenalan itu akan mempengaruhi cara pandang kita dan cara kita menyikapi segala persoalan kita. Daud mengenal Allah sebagai penolong dan pelindung. Daud mengenal Allah bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia. Bagaimana dengan kita pada kehidupan kita akhir-akhir ini? Ketika kita menghadapi kesusahan, penderitaan, ada pergumulan yang amat panjang kita alami, firman Tuhan pada hari ini meneguhkan iman percaya kita. Agar kita saudara fokus pada Tuhan dan bukan pada penderitaan kita. Fokus kepada Tuhan sebagai penolong, fokus kepada Tuhan tetap menyelamatkan kita. Fokus kepada Dia, bukan kepada sakit itu, bukan kepada penderitaan itu. Ketika kita fokus pada Tuhan, maka keyakinan akan Tuhan yang maha baik itu akan mempengaruhi cara pandang kita dan terkirim kepada seluruh tubuh kita, sehingga kita mengalami kesegaran, mengalami kekuatan. Keadaan boleh tidak oke, tetapi kita tetap oke menghadapinya. Karena itu pesan firman Tuhan untuk kita dalam satu hari ini, marilah kita tetap memelihara pengharapan kita pada Tuhan. Teruslah berharap, jangan berhenti berharap. Berharap pada Tuhan akan menolong kita, karena Dia tidak pernah menutup mata untuk kita semua. Allah tidak pernah tertidur, tetapi Allah yang melihat dalam kerajaannya setiap langkah-langkah, setiap iman dan harapan orang-orang percaya. Selalulah berharap. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk sabdamu yang begitu indah. Percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan berharap Tuhan terus akan menolong kami. Terima kasih buat firman-Mu, berkati kami semua agar kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam penderitaan, kesusahan yang kami alami, kami tidak putus asa, tetapi kami percayakan semua kepada Tuhan, karena Tuhan yang maha tahu, Tuhan sumber penolong yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih, berkati jemaat-Mu dari anak-anak hingga para lansia dijaga oleh Tuhan. Terutama jemaat-Mu yang sudah usia lanjut, biarlah mereka terus berharap kepada Tuhan dalam setiap keterbatasan langkah kaki, dalam setiap keterbatasan fisik yang sudah mulai rentan, sensitif terhadap perubahan-perubahan. Kiranya para jemaat-Mu yang sudah lansia berpegang kepada firman Tuhan dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja yang akan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang berduka cita, bantu mereka untuk keluar dari duka cita mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas.